Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Jumpa lagi kita pada pelatihan pemanfaatan Microsoft 365 di dalam pembelajaran yang diadakan oleh PGRI Kota Batam bekerjasama dengan Microsoft Indonesia. Ya, hari ini adalah hari kedua, sesi pertama, dan materi kita hari ini mengenai pengenalan Microsoft Form. Jadi sebenarnya di sini sudah saya masukkan modul mengenai Microsoft Form. Maaf, ini laptop saya lagi lelet, not respond katanya. Ngerjainnya itu langsung di web ya? Iya, jangan di-download. Kalau di-download nanti dirimu pusing sendiri mau ngupload lagi. Karena Pak Nardi juga ngerjain di web, jadi barang-barang langsung terisi kita kumpul. Ada kami di-download ya? Copy aja. Berarti ini ulang lagi. Baiklah. Tadi kenapa nih? Layar saya agak Microsoft Teams ya. Saya ulang lagi. Ini sudah 44 peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Hari ini kita masih di hari kedua pelatihan pemanfaatan Microsoft 365 di dalam pembelajaran. Pada sesi pertama ini materi kita mengenai pengenalan Microsoft Form. Di sini sudah ada file modul mengenai Microsoft Form. Jadi Bapak Ibu guru hebat semua, inginnya saya kita sama-sama belajar. Sebenarnya informasi yang Bapak Ibu tanyakan itu sudah ada semua di dalam modul. Sudah ada semua di dalam grup. Makanya saya sempat berpikir juga apakah grupnya itu saya kunci atau tidak. Karena informasi dari saya itu banyak tertimpa-timpa. Jadi teman-teman kita yang lain yang melihat chatnya udah banyak langsung aja di clear chat. Jadi informasi itu nggak ada yang nempel. Akhirnya banyak juga teman-teman kita itu yang japri saya menanyakan hal-hal yang useless kalau menurut saya yang sudah saya jelaskan di grup tapi masih bertanya lagi. Bukan saya tidak suka, bukan saya keberatan, tidak. Maksudnya di sini supaya kita lebih tertib saja. Bagaimana kita membiasakan diri kita. Karena kita adalah seorang guru, jadi kita adalah cerminan. Bukan maksud saya menggurui Bapak Ibu guru yang lebih senior dari saya, tidak. Cuma maksudnya
kalau kita terbiasa membaca, tentu kita tidak akan terlalu banyak bertanya. Bukan berarti banyak bertanya itu nggak bagus, bukan. Maksud saya terkadang apa yang ingin kita tanyakan informasinya itu sudah ada. Jadi di sini di channel 3 mengenai Microsoft Form, di sini sudah ada lengkap semuanya mengenai Microsoft Form, dan seandainya nanti di dalam penjelasan saya agak kurang mungkin Bapak Ibu Guru bisa membuka modul di sini terlebih dahulu. Nanti kalau memang betul-betul tidak paham sama sekali, silahkan tanyakan di grup. Mungkin ada juga teman-teman kita yang mempunyai permasalahan yang sama, sehingga teman-teman kita juga langsung mendapatkan jawaban tidak bingung sendiri. Baiklah, seperti halnya Google Form, saya yakin Bapak Ibu guru semua di sini sudah terbiasa Google Form. Selain dari Google Form itu ada lagi namanya Zoho Form. Cuma yang lebih banyak dikenal itu Google Form, karena deketan sama dia saudaraan sama halnya Microsoft Teams ini adalah rumahnya untuk Microsoft Form seperti itu. Bagaimana cara membukanya? Bapak Ibu silakan buka browser. Browser itu yang seperti apa? Browser itu yang seperti ini Bapak Ibu. Browser itu hanya seperti Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge itu adalah browser. Jadi Bapak Ibu silakan pilih salah satu dari browsernya itu. Kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan www office.com. Klik enter. Oke, masih loading. Ini karena saya sudah pernah login sebelumnya, saya logout dulu supaya Bapak Ibu tidak bingung. Saya yakin tampilan di laptop Bapak Ibu itu seperti ini. Setelah kita memasukkan alamat websitenya tadi, www.office.com. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon untuk akun dan passwordnya jangan sampai lupa. Karena saya harus menghubungi pusat dulu. Syukur-syukur kalau responnya cepat. Kalau dia responnya lama 2 jam, 3 jam, sedangkan kita butuh sekarang, nah itu yang saya khawatirkan. Baiklah, kita masukkan akunnya. Kita klik sign in. Masukkan password Bapak Ibu. Sekali lagi jangan sampai lupa. Klik sign in. Di-yes-kan saja. Saya nunggu tampilan di layar kontrol saya itu belum masuk. Mungkin sama seperti halnya di tempat Bapak Ibu semua. Oke, kalau ada yang mau mencoba, sekalian dicoba-coba. Tampilannya seperti itu. Bapak Ibu boleh klik titik yang di sudut kiri atas. Nah,
Nah, titik-titik di sebelah tulisan Office 365. 365. Jadi di situ semua aplikasi yang dipunyai oleh Microsoft. Nah, itu udah tampil. Yang kita klik adalah form. Oke. Jadi ini adalah tampilan kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat quiz sebelumnya. Kalau belum, berarti ini nanti layarnya kosong di sini, nggak ada quiz ataupun formnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu bedakan di sini ada tanda plus new quiz atau quiz baru. Saya ini pakai bahasa Inggris. Saya ubah bahasa Indonesia dulu. Nanti aja lah takutnya. Ya, di sini ada quiz baru. Nanti kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di tanda panah ada kayak ke bawah ini. Emailnya. Di sini ada new form sekarang. Nah, bedanya quiz dan form, kalau pada form itu biasanya kita gunakan untuk mengisi absensi, daftar hadir, kemudian untuk survei, karena pada form itu tidak ada nilainya. Kalau pada quiz itu ada nilainya. Oke, saya coba dulu, kita buka yang new form. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencoba juga, silakan klik new form. Belum lambat muncul ya di tempat Bapak Ibu ya. Nah, di untitled form atau yang belum ada judul, kita klik, kita masukkan misalnya formulir pendaftaran misalnya, pendaftaran PPDB misalnya. Nah, di sini enter description-nya misalnya penerimaan peserta didik baru misalnya seperti itu. Kemudian ini gambar di sini kita bisa kasih latar. Apakah mau diupload dari komputer? Kalau mau diupload dari komputer, kita klik upload. Di sini bisa kita klik dari laptop atau komputer kita. Kalau mau kita langsung search, bisa maksudnya kita cari, langsung di Bing ini bisa. Nah, jadi di Bing itu langsung mencari secara online. Oke. Kita misalnya masukkan logo Tut Uri ya. Saya ketik Tut Uri Handayani.
langsung muncul Bapak Ibu. Bisa kita ambil salah satunya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita add new. Di sini apa dulu yang mau kita masukkan? Misalnya date dulu. Tanggal pendaftaran misalnya. Tanggal pendaftaran. Di sini formatnya tanggal, bulan, dan tahun. Sudah ada perintahnya. Kita geser ini yang tanda diperlukan, require ini kita geser ke kanan. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi. Misalnya teks. Nama lengkap siswa. Misalnya. Kemudian lagi misalnya asal sekolah. Di sini saya pilih yang choice. Maksudnya pilihan ya. Jenis kelamin. Di opsi 1 saya masukkan laki-laki misalnya. Di opsi 2 saya masukkan perempuan. Kalau seandainya pilihannya lebih dari 2, misalnya ia tidak ragu-ragu, ya bisa di sini ditambah add option. Nah, itu ada lagi muncul dia. Kalau kita tidak perlukan, kita tinggal tekan tanda hapus, delete. Oke, ini untuk yang kemudian di sini ada yang rating. Rating ini misalnya seberapa ingin anak seberapa ingin kamu ingin bersekolah di sini, seberapa ingin kamu mau bersekolah di sini di SMP N25 Batam misalnya. Nah, untuk rating ini dia levelnya itu sampai 10. Simbolnya ada bintang, ada angka. Jadi boleh dipilih mau yang mana. Kemudian lagi kita tambahkan. Di sini sudah. Di sini ada tanda panah ke bawahnya samping. Ini banyak lagi tipe-tipe questionnya. Ada ranking, ada like. Nanti Bapak Ibu silahkan coba sendiri. Nah, yang terpenting di sini ada file upload. Saya ulangi ya. Cara memasukkan file uploadnya. Saya hapus dulu. Add new. Ada tanda panah ke samping. Oke. Saya pilih file upload. Nah, ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan okekan saja. Misalnya silahkan upload ijazah SD. Ijazah SD. Kemudian akte kelahiran misalnya. Kemudian kakak. Nah, berapa filenya? Ijazah SD, akte kelahiran, dan kakak itu ada 3. Saya upload untuk 3 file di sini. Masing-masing limit filenya di sini ada sampai 1 giga. Tapi kayaknya kalau ijazah 10 giga cukup lah ya. Kalau kita mau upload video mungkin 100 mega. Nggak masalah. Nah, itu. Sekarang kita add new. Ini sudah. Kemudian di sini misalnya kita mau apa lagi ya, masukin teks ya. Oke. Choice aja lah. Silahkan dilihat video mengenai SMP 25 Batam. Di sini pilihannya apakah kamu suka atau tidak. Jadi
Saya suka SMP 25 misalnya. Di sini saya tidak suka SMP 25. Nah, di sini ada gambar di samping soal. Nah, itu insert media atau masukkan media. Kita klik. Kan kita mau menyuruh siswa itu memasukkan menonton video. Jadi kita klik video. Nah, dia meminta URL video di sini. Jadi sebelumnya saya pilih video di sini. Kita buka dulu YouTube. Kenapa ya laptop saya agak ini misalnya sambil diisi absensinya ya Bapak Ibu. laptopnya agak lemot. Oke. Kita mau memasukkan video dari YouTube. Jadi ini bisa kita masukkan. Kalau seandainya videonya adanya bukan di YouTube, bisa kita masukkan, tetapi harus kita upload dulu ke OneDrive. Nanti kita belajar OneDrive. Nah, ini misalnya saya cari. Misalnya di sini ada videonya, kita lihat. Kita klik kanan di video ini. Kita klik kanan. Maaf ya Bapak Ibu, jaringannya agak lemot di sini. Jadi setelah videonya kita pilih, saya ulangi lagi. Videonya. Kita salin URL video. Di videonya ini kita klik kanan. Di video YouTube yang kita lihat. Salin URL video. Setelah kita salin, kita masukkan ke ini lelet kali.
Oke. Tadi kita masukkan tadi sampai di sini ya. Nah, kita pastikan di sini tadi yang nggak mau ya tadi ini. Berat. Maaf ya Bapak Ibu, ini kayaknya lagi ada apa ini, kok berat kali laptopnya. Oke. Nah, ini sudah ada muncul linknya link dari YouTube tadi. Kita klik add. Nah, jadi di sini sudah ada langsung videonya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu tampilan dari form untuk survei. Tolong sekali lagi Bapak Ibu bedakan antara form survei dan form quiz. Kalau quiz itu ada nilainya, kalau survei itu tidak ada nilainya. Jadi untuk survei kurang lebih seperti ini, dia tidak ada tampilan nilainya. Nah, sekarang kita coba membuka yang quiz. Saya kembali lagi ke form. Klik di sebelah kiri atas ada tulisan form, Bapak Ibu klik saja. Nah, di sini kita tinggal menambahkan kuis. Karena kita mau memberikan soal kepada anak-anak kita, misalnya seperti itu. Saya tunjukkan dulu contoh bentuk soal kuisnya seperti ini. Caranya sama. Ini ulangan harian bangun sisi lengkung, saya masukkan judulnya. Ini gambarnya juga saya pilih. Kalau ini langsung saya ambil dari bola. Saya hapus di sini ya. Nanti saya tambahkan. Bolanya itu saya hapus, kemudian saya tambahkan. Di sini saya ketik di bingnya ini bola. Saya cari gambarnya, otomatis dia langsung muncul. Kita bisa pilih salah satu. Nah, itu muncul. Jadi di sini yang deskripsinya tadi, ketik saja selamat mengerjakan. Caranya sama. Kita add new. Setelah add new, tulis nama lengkapnya. Nah, di sini mulai. Kalau tadi pada form tidak ada poin, sedangkan di sini ada poin. Untuk nama lengkap tentu poinnya 0 karena kan tidak kita nilai atau boleh dikosongkan saja.
Kemudian caranya sama ya, ini menambahkannya. Kita tambahkan lagi dengan option. Jadi ini saya masukkan kelasnya. Ketik kelas. Nah, di sini pilihannya, ini misalnya ya. Saya masukkan choice. Misalnya kelas. Ini 91. 93. Jadi dia memilih saja supaya kita tidak kesulitan dalam mengurutkan nilainya. Poinnya juga sama, masih 0 karena kelas kan tidak dinilai. Nah, baru di yang ketiga ini baru kita masukkan tanggal ulangannya tanggal berapa. Sama, kita memasukkannya tadi pakai tambah begini. Di sini sudah ada petunjuknya, pilihannya tanggal. Nah, itu. Sini ada date. Kita tinggal klik saja. Langsung tanggal ulangan seperti itu. Oke, saya hapus. Oke, tanggal ulangan juga masih 0 atau kita kosongkan saja. Baru dari yang nomor berikutnya, nomor 4 kalau saya ini saya masukkan soal. Nah, kelemahannya Microsoft Form itu kurang lebih sama dengan Google Form. Bagi kita guru-guru yang mengajar ilmu pasti seperti matematika dan lambang-lambang matematika itu susah dimasukkan. Jadi termasuk saya sendiri, kadang saya ambil screenshotnya saja. Nah, ini kita membuat soal di sini. Setelah soalnya kita masukkan misalnya ya, saya buat soal pilihan misalnya jumlah 5 ditambah 5 misalnya. Jadi pilihannya di sini yang A misalnya 5, yang B 10, yang C 15. Kalau SD sampai 3 ya pilihannya, kalau kita SMP kan 4 optionnya sampai D. Nah, jawaban yang benar di sini langsung kita tandain. Kita contreng. Correct answer. Kalau kita mau kasih catatan di sebelahnya itu ada kayak tanda pesan untuk yang menjawab. Kita klik. Nah, itu kita klik. Nah, disinilah kita memberikan umpan balik secara langsung. Kan juga diminta terutama dalam kurikulum pandemi ini ya. Harus ada umpan balik kepada peserta. Jadi kita masukkan hebat, kamu benar misalnya. Nah, yang di angka 5 kan salah nih. Tapi tidak ada salahnya kita kasih pesan juga. Misalnya belajar lagi ya. Jadi kita tidak menyalahkan siswa dengan kata-kata kamu salah, tidak. Tapi kita memberikan kata-kata positif, belajar lagi ya. Oke. Ini kita masukkan jawabannya, soalnya terus ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya kita ingin ada soal yang mengupload misalnya, kan kita kadang-kadang tolong nak kirimkan ringkasan. Di sini juga bisa kita. Misalnya buatlah
ringkasan di catatanmu. Kemudian upload fotonya. Bukan yang ini, salah. Kita meminta file ya, maaf. Nah, jadi di sini syarat kita supaya bisa meminta file, kita itu harus mempunyai akun sekolah yang sama. Kayak saya SMP 25 Batam, saya bisa meminta file dengan peserta didik saya karena kami mempunyai akun yang sama. Seperti kita, Bapak Ibu, akunnya kan guru inovatif@guruinovatif.com. Jadi saya bisa men-setting, saya bisa meminta file kepada Bapak. Tetapi kalau misalnya nanti di settingannya kita share-nya itu untuk orang di luar organisasi kita, itu tidak bisa meminta file. Seperti itu. Oke. Ini file upload, misalnya silahkan buat ringkasan dan kirimkan foto buku catatanmu misalnya. Ini file uploadnya, misalnya dia ada berapa halaman, anggaplah 10 halaman, satu filenya itu 10 mega ya, kalau catatan kita nggak lebih dari 10 mega. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat tampilannya. Nah, ini adalah soal yang berhasil kita buat. Pada meminta file yang bawah sekali, ini kita upload file. Silakan buat ringkasan. Upload file. Jadi dia akan mengarahkan ke drive komputer Bapak Ibu semua. Nah, kita tinggal pilih file mana yang mau kita upload. Seperti itu. Nah, saya rasa kalau membuat soal dan membuat survei sudah. Di sini ada tema-temanya. Ini kan tema saya ini orang main ski. Saya ganti misalnya ada ruang angkasa. Nih, berubah dia. Atau saya punya tema yang lain, saya klik tanda tambah. Posisinya itu ada di laptop saya. Klik upload. Pilih misalnya salah satu. Saya mau backgroundnya yang kemarin waktu kita pelatihan. Nah, langsung berubah. Tampilannya menjadi seperti ini. Nah, itu. Langsung berubah ini backgroundnya. Nah, kemudian di sini ada di titik 3 ujung sekali. Ini adalah settingan. Jadi kita setting di sini. Nah, ini ada siapapun yang dengan link bisa merespon, hanya orang-orang yang di organisasi saya yang bisa merespon. Record nama, satu respon satu orang.
tanggal responnya tanggal berapa? Nah, ini Bapak Ibu kemarin pernah bertanya sama ada banyak, Bu, absensinya nggak bisa dibuka. Iya, karena saya setting jamnya. Karena ini merupakan salah satu syarat kelulusan dari Bapak Ibu, absensinya tidak boleh dibawa keluar, harus di dalam Microsoft Teams, makanya nggak saya share keluar, kemudian saya setting tanggal terbuka absennya tanggal berapa, tertutupnya tanggal berapa, seperti itu. Kemudian tadi kan kita pertanyaannya ini mulai dari nomor 4 sampai nomor 9. Kita bisa acak pertanyaannya. Tapi ada yang harus kita kunci nomor 1 sampai nomor 4. Kalau semuanya Bapak Ibu contreng di sini all question, ya. Anak murid Bapak Ibu siswa Bapak akan kebingungan kok namanya ada di bawah sekali karena dia ikut teracak semua. Jadi caranya kita kunci lock question atau kunci pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4 karena itu adalah datanya. Kemudian kita mau kan kalau setelah mengisi kan terima kasih, mau kita ganti bisa customize, bisa di edit itu ucapan terima kasih. Di sini kan katanya respon Anda sudah dimasukkan gitu. Saya bisa bilang semoga sukses. Nah, ini ya Bapak Ibu. Cara membagikannya sekarang. Kita klik share. Nah, satu lagi Bapak Ibu, kalau kita bekerja secara online, kita jangan kehilangan. Aduh, ini kayak mana nih? Apakah tersimpan? Aduh, hilang kemana nih? Tadi saya kerja formnya. Jangan takut Bapak Ibu. Form itu ada di situ, nggak lari kemana-mana dia. Akan ada di situ. Di sini settingannya setelah kita klik share. Di sini ada pilihan. Hanya orang-orang yang di organisasi saya yang bisa merespon, yang bisa menanggapi. Atau di sini semua orang dengan link. Nah, ini ya. Kita pilih yang ini. Kemudian kita klik copy. Kita klik copy. Kemudian Bapak Ibu tinggal menduplikasinya ke misalnya ke WA atau ke Microsoft Teams seperti itu. Jadi itulah mengenai Microsoft Form, ada kuis dan ada formulir. Jadi ada dua di sini. Saya rasa sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Pak. Ya Pak Pandi. Saya mau bertanya kalau di Google Form itu kan kita bisa membuat token. Kemudian harus masukkan token kemudian apakah di Microsoft Form ini bisa membuat token seperti di Google Form? Enggak bisa Pak. Kan kita bisa mengunci. Oke. Terima kasih Pak Pandi. Kalau di sini saya simpen dulu foto. Kalau pada Microsoft Form itu tidak ada token. Tapi kalau kita satu sekolah sama akunnya itu tadi Pak, kita bisa men-setting kapan tanggalnya itu terbuka, kapan formulirnya bisa terbuka gitu. Kan fungsinya token itu untuk memastikan bahwa yang bukan di lingkungan sekolah kita bisa menjawab, kan seperti itu ya Pak Pandi? Nah, kalau kita menggunakan Microsoft Form itu selain dari organisasi kita, kalau kita setting ini tadi saya buka ya. Nah, share-nya ini hanya orang-orang tunggu sebentar belum muncul. Hanya orang-orang di organisasi saya yang bisa merespon.
Jadi siswa dari sekolah lain itu tidak akan bisa melihat kalau dia tidak punya akun SMP 25. Seperti itu, Pak. Dan saya rasa daripada token, akun ini lebih aman. Karena kalau tokennya bocor misalnya ya bisa terbuka, sedangkan kalau akun siswa tersebut tidak punya akun, maka dia tidak akan bisa membukanya. Seperti itu, Pak Pandi. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jangan lupa mengisi absen Bapak Ibu. Saya taruh di kolom chat. Iya Ibu Siti, silakan. Iya, saya hanya bisa, maaf, jaringan mungkin lelet. Saya hanya bisa dengar nih, tidak bisa gambar, tidak apa-apa. Cuma tadi untuk absensi, Ibu bilang kan memang sudah di-setting. Terus kalau saya kan tidak mengisi absen karena kemarin hanya ngisinya di chat. Itu seperti apa, Bu? Masih dimasukkan termasuk hadir atau gimana? Oh gitu. Harusnya Ibu itu mengisi di absensi, Bu, karena kan saya nggak melihat di percakapan gitu. Jadi harus mengisi di link yang sudah saya kasih. Nanti kalau memang sudah isi saya, tapi kemarin kan karena juga masuknya kita terlambat kemarin kan, nah jadi nggak sempat isi, cuma di chat saya isi gitu. Ya Bu, nanti lain kali itu kasusnya hampir rata-rata sama sih, ada yang seperti itu sharingnya. Ya nggak apa-apa, nanti saya tanya kebijakan dari pusat seperti apa, karena kan absensinya tidak boleh kita kerjakan juga. Alhamdulillah saya juga udah kirim tugas hari ini. Nggak apa-apa Bu. Nanti saya coba konfirmasi lagi ke master plannernya seperti apa. Mudah-mudahan insya Allah ada solusinya. Ya Bu ya. Karena kan itu untuk hari pertama ya, kita kan untuk kebijakan seperti apanya belum begitu gitu kan. Kita tahu ada kebijakan lain, ada dispensasi istilahnya untuk hari pertama. Tapi insya Allah hari ini kita udah ngisi absen semua. Dewan link. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Jangan lupa sekalian surveinya ya Bapak Ibu di bawah absensi. Oke. Sudah kalau hari ini. Cuma kemarin aja memang saya pikir bisa lewat chat, tapi pas Bu Dewi bilang tadi makanya saya harus tanya. Mudah-mudahan ada kebijakan. Nanti saya coba tanya Bu ya. Kalau bisa nanti saya buka link absennya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oke, mengenai tugasnya sedikit saya. Jadi tugas Bapak Ibu itu adalah membuat form survei dan kuis. Jadi nilainya itu bisa dikatakan sempurna dan mendapat nilai 100 apabila di dalam form survei dan form kuis itu memuat setidaknya ada terdiri dari 5 pertanyaan yang berbeda seperti yang saya contohkan ini tadi. Ada bentuk pertanyaan. Ini ada bentuk pertanyaan yang essay, kemudian ada bentuk pertanyaan yang pilihan ganda, ada tanggalnya, kemudian di sini ada upload filenya. Nah, ini bisa dikategorikan 100 dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain di sini jenisnya. Ada rating tadi ya Bapak Ibu, ada like, masukkan aja semua, dicoba aja semua, jangan takut salah. Ini untuk form dan quiz. Jadi soalnya hanya dua itu. Kemudian formnya di screenshot, kuisnya juga di screenshot, dimasukkan, dan jangan salah lagi. Di tempat tugasnya dicari mengenai Microsoft Form, jangan ditaruh ke tempat yang lain. Tugasnya Microsoft Educator, tapi
dimasukkannya ke sway. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Halo. Ya, silakan Bu. Ya Bu Dewi, saya lagi. Iya Bu. Saya nggak dari awal juga tuh. Dari karena juga memang lelet jaringan. Jadi saya nggak dari awal saya nyimak. Masalah Microsoft Teams ini, Microsoft Form, di mana saya harus pelajari lagi. Tadi saya bilang dari pertama, Ibu tinggal buka di kelas Teams kita. Sudah ada channel-channelnya sendiri di sini. Nah, kalau pada form ini tadi, Ibu tinggal klik aja di sini. Ada di atas itu di sebelah tanda tambah itu ada panah ke bawah kalau Ibu lihat kursor saya. Nah, di situ ada modul. Nih. Sudah terbuka modul. Di sini Ibu bisa baca. Di sini ada 19 halaman yang berbahasa Indonesia yang menjelaskan secara mendetail mengenai Microsoft Form. Saya rasa dengan membaca ini, saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini pasti bisa menjawab dan membuat tugas yang diminta oleh Microsoft Pusat. Seperti itu. Ya, itu aja Bu. Ada lagi? Ya, terima kasih Bu. Sekali lagi saya informasikan Bapak Ibu untuk tugas Microsoft Teams itu belum bisa kita lakukan karena memang dari sistem jaringan. Tapi nggak ada salahnya Bapak Ibu terus mencoba, mungkin sudah baik. Sambil saya juga menunggu kabar dari Microsoft Pusat, dari grup trainer juga, mudah-mudahan sudah ada perbaikan. Jadi tugas untuk sesi pertama ini adalah silakan Bapak Ibu membuat form survei dan form kuis dengan kalau ingin mendapatkan nilai sempurna, memuat 5 atau lebih dari semua pilihan yang ada di Microsoft Form. Seperti tadi ini saya lihatkan sekali lagi, terdiri dari jawaban esai, kemudian tangga sudah 2 berarti ya, pilihan ganda sudah 3, kemudian misalnya memasukkan video, memasukkan gambar, tadi cara insert gambar kan sudah 4, kemudian upload file 5, atau memasukkan video jadi 6. Minimal 5 pertanyaan itu yang berbeda, nilainya sempurna. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, mohon kesediaannya untuk mengaktifkan semua kamera, karena saya mau ambil screenshot buat bukti saya. Bu, boleh nanya lagi? Oh, silakan. Ya, ini yang masalah mengunci soal tadi, saya agak kurang jelas caranya. Oh ya. Oke, saya ulangi ya. Ini sudah muncul seperti ini soalnya. Oke. Ada titik 3 di ujung Bu, di sebelah tulisan bagikan atau share. Nah itu. Bu, dimatikan aja dulu kameranya mikrofonnya Bu. Biar yang lain bisa dengar Bu. Oke. Ya. Di sini ada titik 3 di sudut kanan sekali yang berbaris titik 3. Diklik. Maaf, saya minum dulu.
Diklik setting. Setting, oke. Kemudian di sini diklik kunci pertanyaan, lock question. Nah, jadi Ibu tinggal mengunci pertanyaan. Ini kan pertanyaannya kan kita acak. Diklik shuffle question. Diklik shuffle question ini. Kemudian kita kunci pertanyaannya. Pertanyaan yang dikunci itu seperti nama, kelas, dan tanggal. Nah, misalnya ada 3 pertanyaan yang mau dikunci, berarti kita lock 1 sampai 3 gitu. Nah, kalau sudah ya sudah, biarin aja. Dia otomatis akan menyimpan. Tidak perlu kita save SMS lagi, nggak perlu. Ya. Gimana Bu? Udah jelas? Oke, Bapak Ibu, guru hebat yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Boleh bertanya sedikit? Silahkan. Banyak pun tak apa. Gini Bu Dewi, tadi kan kita dari awal pelatihan ini kan harus ada akun ya. Kita sudah buat dari akun tersendiri lah ya, daripada akun Google kita yang biasa ya. Iya, betul. Kalau kita ini kan ibaratnya untuk guru dengan murid ya. Lakuannya sama, untuk ke murid harus bikin akun tersendiri seperti yang sudah kita lakukan dari awal, atau bisa akun Google dia sendiri gitu. Jadi gini Bu, sebenarnya bisa memakai akun Google. Cuma fungsinya akan terbatas. Ada fitur-fitur yang tidak bisa mereka manfaatkan. Makanya Ibu dari SD atau SMP Bu? SD. Oh, SD. Nah, kan itu dari Dana Bos. Sudah ada website sekolah Bu? Belum. Nah, jadi kayak sekolah kami itu membuat website itu cuma 500.000 kemarin. Dengan adanya website sekolah 500.000 dan dibayar per tahun juga 500.000 setiap tahunnya, setiap tahun loh Bu, 500.000 bukan setiap bulan, jadi sangat murah perhitungannya. Dengan adanya website itu, sekolah Ibu bisa mendapatkan akun untuk beribu-ribu siswa dan beratus-ratus guru. Jadi, seperti sekolah kami punya website smp25.sch.id. Dengan begitu kami sudah menggunakan Microsoft ini dari tahun 2018 Bu. Tanpa ada bayaran apapun, dapat gratis dari Microsoft karena kita sudah mempunyai website. Enak kan? Fasilitas-fasilitas ini bisa Ibu manfaatkan gratis hanya dengan 500.000 setahun itu dibayarkan oleh bos. Untuk dana bos sendiri itu ada peruntukannya pemeliharaan website sekolah. Pemeliharaan website sekolah itu ya bayarnya itu cuma 500.000 tergantung dari jenis website yang mau kita buat. Ada yang kapasitasnya besar itu sampai 1 jutaan. Kalau kayak untuk sekolah-sekolah besar tuh biasanya jarang sih pakai, paling mahal dia pakai yang 1 juta. Kalau sekolah saya sendiri cuma yang 500.000. Karena saya hanya memerlukan gimana? Oke lah, kita mungkin bisa lah website gitu kan. Misalnya tidak menggunakan ini, kita yang biasa ya untuk kelas sepantaran kelas SD ya, dengan kapasitas orang tua yang kalau kita bikin pelatihan seperti ini kan orang tua pun mungkin agak kurang gitu ya. Iya betul. Kita harus bikin website. Iya betul. Nah, jadi apakah mesti, kalau kata Ibu tadi, kalau kita pakai Google kan kapasitas terbatas ya? Iya. Jadi kalau kita membuat akun seperti Ibu itu, apakah kita yang membuat akun atau gimana supaya seperti kemarin ada akun inovatif gitu? Iya.
Jadi itu tadi Bu saya bilang, dengan website sekolah itu kita bisa mendeploy, artinya menempelkan Microsoft ini ke website sekolah Bu. Yang ngurusin itu biasanya kalau misalnya di tempat Ibu ada tim IT-nya, tim IT-nya itu yang mengurusi semuanya. Begitu. Berarti 365 bisa dimasukkan di website sekolah. Bisa, sangat bisa. Gak bisa diisi otomatis lagi kalau servernya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Itu terlalu besar atau gimana ya? Gak bisa nyimpulin lagi sih. Enggak mungkin. Gak ngaruh kan harusnya. Jadi kalau kita tetap ngerjain tetap masuk otomatis. Iya. Maaf. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, saya bantu jawab yang itu tanyakan. Siapa tadi Bu? Pak ini. Jadi gini Bu, jadi kan sekolah itu kalau dia punya website itu berarti dia ada domain, ya. Jadi kalau domain nanti kita daftarkan di Office 365, dia ada domain itu lah, makanya kita bisa dapat fasilitas itu. Jadi domain itu ada yang artinya bermacam-macam dia Bu. Kemudian nanti pengaturan untuk akun anaknya itu nanti ada adminnya sendiri di situ dia mengontrol semua password itu apa yang dilakukan oleh anggotanya, itu kapasitasnya berapa, itu di adminnya nanti Bu. Seperti itu mungkin yang bisa bantu saya jawab. Terima kasih Pak Wandi. Iya. Sama-sama Bu. Oke. Ya, Ibu. Terima kasih Pak Pandi. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya ingatkan kembali untuk mengisi absen. Saya. Maaf Bapak Ibu, saya dipanggil dulu sebentar ya. Silakan diskusi dulu sebentar. Ya Bapak Ibu, ada yang ya ini Pak Akmal udah izin salat asar, saya ini waktu kita kan sampai jam 3, mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di grup aja ya Bapak Ibu, biar semua teman-teman kita paham juga. Nah, nggak perlu takut malu, namanya kita belajar di sini Bu. Saya nggak pede bertanya di grup, nggak perlu seperti itu. Kita sama-sama belajar, semua belajar. Saya juga dulu seperti Bapak Ibu. Oke, saya rasa saya cukupkan dulu sampai di sini. Bapak Ibu guru hebat semuanya, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi nanti jam 4 di sesi kedua dengan materi Microsoft OneDrive. Itu saja. Nanti lebih dan kurang saya mohon maaf. Absensinya silakan diisi. Itu saya buka kalau nggak salah sampai jam 4. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa surveinya juga diisi ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.